wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah kita pada hari ini bisa kembali berkumpul di Zoom. Mudah-mudahan kita selalu diberikan rahmat, keberkahan serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di hari yang penuh berkah ini, yaitu hari Jumat. Salawat serta salam selalu tercurahkan ke haribaan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini Ustadz akan membagikan kelompok kalian kelas 8 dan kelas 9, yaitu kelompok tahsin dan tahfiz. Nanti kalian lihat nama kalian di mana bersama Ustadz dan Ustazah siapa, nanti dibaca atau nanti Ustadz share juga. Ini untuk sementara, mudah-mudahan tidak ada perubahan lagi. Walaupun ada perubahan mungkin sedikit saja. Ya, sebelumnya untuk Ustadz ulang kembali untuk target hafalan baik tahsin atau tahfiz untuk kelas 8 itu yaitu surah Al-Balad sampai Abasa. Ustadz ingatkan kembali dari sekarang dan seterusnya sampai akhir tahun dalam 1-2 semester ini yaitu surah Al-Balad sampai Abasa. Jadi Ustadz mengharapkan himmah semangat kalian dalam menghafal harus ditingkatkan, harus benar-benar tanpa pantang menyerah, karena ini surah dan banyak. Jadi agar bisa untuk menyiapkannya benar-benar dipersiapkan. Jika kalian tidak selesai di kelas 8, maka nanti tertumpuk di kelas 9. Hafalan kalian akan tertumpuk di kelas 9, maka makin susah dan makin banyak yang kalian hafal kembali. Karena harus membayar apa yang di kelas 8 yang tidak terselesaikan. Baik itu kelas 9, ada beberapa orang yang tidak selesai itu hafalannya yang di kelas 9 juga harus diselesaikan. Untuk kelas 9 dan untuk kelas 8 bagi siswa-siswi yang kemampuannya sudah menyelesaikan di juz 30 dan mengharapkan langsung naik ke juz 29. Jadi agar dipersiapkan juz 29-nya. Begitu juga untuk kelas 9 yang sudah menyelesaikan, sudah mendekati selesai daripada juz 30, langsung masuk ke juz 29. Bagi yang terlambat atau yang belum selesai tetap di juz 30. Dan agar bisa menyelesaikan targetnya. Apalagi untuk kelas 9 itu kan juz 30 itu di munaqashah nanti dari surah An-Nas sampai surah An-Naba atau An-Naba sampai An-Nas. Jadi harus benar-benar dipersiapkan ketika munaqashahnya. Jika kalian masuk di juz 29, maka yang di munaqashahnya nanti khusus di juz 29. Untuk juz 30-nya cuman murajaah saja. Cuman yang diutamakan yang di juz 29 jika kalian sudah masuk ke tahap juz 29. Jadi agar bisa diperhatikan, benar-benar semangat dan pantang menyerah atau mundur, jangan aku pada hafal lagi. Nah, jangan seperti itu. Harus semangat. Apalagi untuk menghafal Al-Quran ini, yang pertama itu yang penting, kalian mungkin kemarin sudah Ustaz jelaskan di kelas 9, seorang hafiz Quran yang ingin menjadi orang yang penghafal Quran itu, yang pertama itu yang penting itu makanan. Apa yang kalian makan itu sangat berpengaruh dengan apa yang kalian hafal nanti. Itu sangat berpengaruh. Karena sesuatu yang masuk ke dalam perut kita, itu juga akan menimbulkan suatu aura. Kadang-kadang kita melakukan sesuatu yang negatif atau yang positif. Jadi itu makanan harus dijaga, yaitu
Kalau 3 prinsip yang penting itu, yang pertama itu tarkul kalam. Jangan orang yang menghafal Quran itu jangan terlalu banyak berbicara. Banyak bicaranya daripada menghafalnya. Itu jangan. Ingatkan, harus orang menghafal Quran itu harus meninggalkan terlalu banyak berbicara, apalagi sesuatu yang tidak bermanfaat. Yang kedua, tarkut ta'am, meninggalkan makan yang banyak. Nah, seorang yang penghafal Quran ataupun yang lainnya dalam keadaan belajar, dalam menuntut ilmu, hendaklah jangan terlalu banyak makan. Karena apabila terlalu banyak makan, maka kita akan merasa kenyang. Nah, lalu malas timbul. Pertama tadi tarkul kalam, tarkul ta'am, tarkul manam, meninggalkan tidur yang banyak. Yang ketiga itu meninggalkan tidur yang terlalu lama. Kadang-kadang melihat bantal sudah mengantuk. Nah, jangan terlalu banyak tidurnya. Sesuaikan dengan porsi tidurnya lah. Jangan 24 jam tidurnya itu 12 jam. Nah, itu kelebihan dah pian. Standarnya kan 8 jam atau 7 jam itu maksimal kita tidur, sisanya kita gunakan dengan baik. Ya, ingatkan yang 3 poin tadi bagi penghafal Quran. Pertama, makanan harus dijaga, sikap harus dijaga, konsentrasi harus dijaga, itu termasuk juga bagi penghafal Quran. Insya Allah Al-Quran akan mudah datang kepada kita, akan senang datang kepada kita. Karena apa? Karena kita dalam keadaan suci atau dalam keadaan baik, tidak melakukan dosa besar, dosa kecil, itu semuanya berpengaruh bagi orang-orang yang menghafal Al-Quran. Ingatkanlah, pesan Ustaz, jika kalian ingin menjadi hafiz dan hafizah Al-Quran, harus dijaga itu. Sekali lagi Ustaz ulangi lagi, pertama makannya dijaga. Sesuatu yang masuk ke dalam perut kita itu menjadikan hasil, kadang-kadang menjadikan kita malas, menjadikan itu karena lihat makanan kita. Jika makanan kita sudah betul, ingatkan makan kita harus dengan berdoa. Itu menghasilkan juga nilai-nilai positif yang akan terjadi pada diri kita. Ingat, makannya jangan lupa kada berdoa. Nah, itu. Dan makannya tadi jangan terlalu banyak. Nah, baiklah di sini Ustaz akan mengumumkan kelompok kalian untuk kelas 8. Nah, mudah-mudahan nanti ini bila ada perubahan nanti Ustaz kabari lagi untuk kelas 8. Sampailah Ustaz. Untuk 8A, nah Ustaz ulangi nah. Iya. Ini kelas Nah, untuk kelas 8A, Ustaz bacakan. Yang pertama untuk tahsinnya, bersama dengan Ustadz Abdillah Maulid, Aura Raya Agari, Ayudya Az-Zahra Pramita Hasari, Brahmantio Antawijaya, Cynthia Virginia Almira Laheba, Muhammad Ade Putra Ramadhani, Muhammad Dafi Alamsyah, Muhammad Hafiz Ramadan, Muhammad Rafiuddin Hafiz, Muhammad Rifki Hafiz, Normadina, Nurminatul Wafirah, Anak bayarkan buku saja 9 sen atas nama Nurul Azkia, Kemarin sudah dicetak Bu fotonya. Pas kalau yang kurang ada.
Kalau anu mungkin yang belum ada itu buku speaking dulu. Mau pengembangan langsung ini mau saja. Mau pengembangan langsung disemikan. Sebenarnya kalau didatakan di Urusan aja, memang aja. Ya, start ulang. Ya, untuk pembimbing Ustadz Rizky Wahyudi. Yang pertama, semua juga kelas 8A. Atifah Rifi Maiza. Nanda Udah biasa. Sorry. Jannah, Risa Kamila Ramadhani, Dewi Asli. Ada doa. Suaranya terputus, Ustaz. Ada Ustaz Alinya nggak, Ustaz?
Ada deh gaulannya. Hilang tuh. Hilang sinyal tadi kayaknya. Atau biar umpat di wadah Ustaz Fahmi aja kah? Tapi yang sini juga satu kayaknya. Kayak pamam sok kan data pun udah tidak. Pindah plastik sendiri. Jadi instan enggak. Ustaz. Masukkan. Ngomong itu dah emang saya. Pertama tadi jelas suaranya lah. Jelas saja. Nah ini kelas 8 pen koleksi. Kayak ini. Oh, gitu kan. Di samping Langsung lah. samping. Sudah bisa masukkan kan? Sudah dibuka. Oh ini di sinilah kena bahasa pulang nih. Nah, keluar lagi lah. Ya. Langsung aja lah. Selanjutkan kembali. Kelas 8. Nah, untuk Atiparipi ini sudah tidak ada lagi di SMP Citra Madinatul Ilmi. Yalah, Ustaz. Oke. Jadi Ajizah Nurizmi, Bunga Melati, Dimas Ansari, Fitriana. Selanjutnya Mariska Risna Mauri, Nurjana sudah tadi Ustaz sebutkan. Ini ngajinya dengan Ustadz pembimbingnya yaitu Ustadz Rizky Wahyudi. Selanjutnya kelas 8. Kelas 8 untuk tahsinnya ini bersama Ustadz sendiri ya. Kelas 8B yang wali kelasnya yaitu Ustadz Haji Ahmad Zaini. Ya. Yang pertama yaitu Abid Al-Fikri, Azizah Marcella, April, Halimatuz Zahra, Muhammad Aditya, Muhammad Alif Anggoro, Muhammad yang mana Ustaz? Ini pindah aja nah. Nah, 5 nih Kak. Pindah. Nah, untuk Halimatuz Zahra ini juga sudah tidak ada di SMP Citra Madinatul Ilmi. Ya, jadi Muhammad Aditya, Muhammad Alif Anggoro, Muhammad Naufal, Muhammad Sultan, Nada Almira, Salsabila, Siti Fatimah, Utami Nursyifa, Wulan Aulia Ristika Putri. Ini mengajinya sama Ustadz sendiri ya. Ini nama-namanya, ini untuk tahsin. Nanti bisa juga dibantu oleh wali kelasnya nanti mungkin. Ya, selanjutnya untuk pembimbing Ustadz Ahmad Baihaqi SH. Ini kelas tahfiz. Juga ada tahsinnya beberapa orang. Ya, yaitu Ahmad Mustafa Aziz, Anindita Naura Danumaya, Aufa, Azril Muhaimin, Dafa Ibnu Faiza, Dira Aditya, Khosi ini siapa namanya Ustaz? Khosi kan? Ya, Khosi ini pindahan lah. Oke. Ya, selamat datang di SMP Citra Madinatul Ilmi. Ya. Muhammad Nur Rafi Hidayat, Muhammad Rizky Firdaus, Nabisah Mutmainnah, Raisa Fauzana, Septia Putri, Putri Kalika, Predela. Ya, ini kelas tahfiz, juga ada beberapa orang tahsinnya. Ya. Bon. Apa Ustaz? Tampil aja lah tulisan Ustaz nih. Ananda Bunga Melati. Tampil. Oh, okay, terima kasih. Ya. Selanjutnya Ustaz lanjutkan kelas 8C. Kelas 8C pembimbing Ustazah Parera Aisyah SAG. Ya, ini kelas tahsin. Yang pertama Ananda Annisa Maulida, Gracia Zalfa Amanda, Jasinta Balqis, Khaidir,
Muhammad Dendi, Muhammad Fauzan Nur, Muhammad Nabil, Putri Maharani, Raja Pratama, Rania Safa Suaib, Sofia, Widya Sanggita, Yusa Kamil. Ini mengajinya yaitu kepada pembimbingnya itu Ustadz Parera Aisyah, SAG. Nah, ada yang kata buat di sini. Ada yang kata buat di sana di kanan. Ya. Ya, selanjutnya untuk kelas tahfiz dan ada beberapa orang yang tahsinnya, yaitu pertama Ahmad Nurwais, Ahmad Riza Rashid, Dewi Indra Wahyuni, Dewi Noktah, Muhammad Rifki Nur Ramadhani, Marsha Febriani, Muhammad Akbar Afriza. Ini ada kedua namanya lah, berarti ada salah satu orang yang tidak termasuk nih. Berarti nanti kelas 8C itu masuknya di kelas tahfiz atau tahsin. Ini ada nih namanya ada kedua nih, berarti ada satu orang yang tidak termasuk. Selanjutnya Muhammad Rizky, Nadia Utami, Naura Azkia, Rizkia Maulida, Priska. Ini ngajinya sama pembimbingnya yaitu Ustazah Rara Fauziatur Rizki SPDI. Itu kelas tahfiz dan tahsin, ada beberapa orang yang tahsinnya. Selanjutnya ke kelas 8D. Kelas 8D itu terakhir untuk kelas 8. Untuk tahsinnya bersama Ustadz yang baru nanti. Badalnya itu pengganti daripada Ustadz Nasrullah SPDI. Ya, ini nanti Ustadznya masih lagi nggak tahu namanya belum lah. Jadi nanti ini ada Ustadz yang baru untuk kelas 8D tahsinnya. Yang pertama yaitu Aga Andra Pedrosa, Faiz Atullah ini juga sudah boyong atau sudah meninggalkan SMP Citra Madinatul Ilmi. Ya, selanjutnya Halba Abizar, Kira Aisyah, Muhammad Abias, Muhammad Hanif, Muhammad Rizki, Nur Hafifah Azizah, Rika Martasari, Salsabila, Zulfikar Bara. Ini mengajinya bersama pembimbingnya yaitu Ustadz yang baru untuk kelas tahsin. Untuk kelas tahfiz kelas 8D dan ada beberapa orang yang masih tahsin juga tapi di jilid 5 sudah. Yang pertama itu bersama pembimbingnya itu Ustazah Wiwin Astuti SPD. Yang pertama yaitu Ahmad Umar Rizki, Anissa Nabila, Aulia Ulfah, Bunga Ananda, Dafa Alfianur, Elvira Safarina, Marina, Muhammad Radin Nur, Nada Nur Syifah, Naurah Asyifah, Salsabila Eka Ramadhani, Salwa Zakirah, Teku Syawal Wahyu. Ini kelas tahfiz dan ada beberapa orang yang kelas tahsinnya di jilid 5. Jadi sudah selesai untuk kelas 8. Nanti insya Allah Ustadz share lagi kembali kalian bersama pembimbingnya nanti agar bisa nanti masuk ke grup pembimbingnya. Untuk kelas 9, Ustadz. Di mana? Stop di atas stop dulu. Mana ya, Neka? Ya. Bagikan lagi biasa. Kita pilih yang kelas 9. Inilah. Ya, 9. Ya, untuk kelas 9 Ustadz langsung saja untuk kelas 9. Kelas 9A. Ustadz pembimbingnya yaitu Abdillah Maulid. Untuk kelas tahfiz. Nah, ini kelas tahfiz sama Ustadz Abdillah Maulid. Untuk 9A semuanya kelas 9A semuanya. Yang pertama Ahmad Najib Akmal, Alisa Nadifa, Diana Putri Aulia, Paris Fadilah, Fatimah Afiyah, Haknas Salam, Kaila Citra, Muhammad Royan, Muhammad Asman Anaki, Nanda Siti Nur Halimah, Nisa Amelia, Konita, Rizky Putra Pratama, Skorvia. Ini mengajinya bersama Ustadz Abdillah Maulid untuk kelas tahfiz. Ada tahsinnya ada beberapa orang lah. Juga di jilid 5 sudah.
Untuk tahsinnya kelas 8A yaitu pembimbingnya Ustadz Rizky Wahyudi SAG. Yang pertama Abdel, Alvarel, Anjeli, Aureli, Dimas Gilang, Fadilah, Muhammad Zainal Arifin, Mahmudah, Muhammad Fadil, Muhammad Rafif, Muhammad Raihan, Munashifah, Naila Sintia Renata, Nur Alia Atifah. Ini mengajinya yaitu pembimbingnya Ustadz Rizky Wahyudi SAG, kelas tahsin. Selanjutnya 9B. Untuk 9B, pembimbingnya yaitu saya sendiri, yaitu Ustadz Ali Nafarin. Untuk kelas tahfiz dan ada beberapa yang masih tahsin. Yang pertama yaitu Aisyah Amalia, Andi Naufal, Balkis Khairun Nisa, Heba, Alhamdulillah ampun Sidina nyaman. Ustadz Ali. Mirza Halim, Muhammad Ilham, Muhammad Bagaskara, Muhammad Latif Ansari, Muhammad Rifki Aulia, Muna Afifah, Nadira Malika, Nur Khalifah, Nugrahini Cahyining Tias, Raditya Bima Ramadan. Ini bersama Ustadz lah. Itu kelas tahfiz. Selanjutnya untuk kelas tahsinnya kelas 9A yaitu pembimbingnya Ustadz Ahmad Baihaqi. Yang pertama Ahmad Fajar Agusta, Aisyah Ramadhani, Eldrik Ferdinand, Anissa Mailana, Aureli Sidney Fatimah, Firdaus, Muhammad Nur Amin Badali, Muhammad Raihan Rashid, Muhammad Reva An-Nizar, Naila Nasa Tahmida, dan Raisya Nafila. Ini ngajinya Ustadz pembimbingnya yaitu Ustadz Ahmad Baihaqi SH untuk kelas tahsin 9B. Selanjutkan untuk kelas 9C. Untuk kelas 9C tahfiz ada tahsinnya beberapa orang, yaitu pembimbingnya Ustadz Parera Aisyah untuk kelas 9C. Yang pertama Ananda Gusti Nindi, Jovanka, Muhammad Rizki, Muhammad Zainur Rahman, Muhammad Dafa, Muhammad Habibi, Muhammad Imam, Naila Sapitri, Najla Amalia, Norhana, Nur Rizkia Kamal, Putri Amelia, Resya Naura, terakhir Zulaikha Nabil. Jumlahnya ada 14 orang. Ini kelas tahfiz. Ngajinya bersama Ustazah Parera Aisyah. Untuk kelas tahsin dan tahfiz juga di sini ada tahsin dan tahfiznya juga ada yang tahfiz, tapi mayoritas banyak yang tahsin dan tahfiznya ada juga. Kalau sini tadi banyak tahsin dan tahfiznya. Yaitu ngajinya Ustazah pembimbingnya yaitu Rara Fauziatur Rizki. Yang pertama Adinda Maulidia Wijaya, Agda, Ahmad Nabil, Ahmad Rabiatul Wahid, Aisyah Ramadhani, Aiza Risma, Andre Alvareza, Dita Pratama, Muhammad Riza Pahlevi, Muhammad Rizal Akli, Murtadha, Siti Nurisma. Jumlahnya ada 13 orang. Ini ngajinya pembimbingnya itu Ustazah Rara Fauziatur Rizki SPDI. Untuk kelas 9C. Terakhir untuk kelas 9D. Nah, untuk kelas 9D, untuk kelas tahfiznya, Ustazah pembimbingnya yaitu Ustazah Wiwin Astuti SPD. Yang pertama yaitu Ananda Ridho Gatvan, Raffi Zaidan, Muhammad Nafis, Diandra, Nanda Azkia Mahfuzah, Nadira, Rania, Amanda, Najla Amania kan? Ya. Maulidina Ismayani, Muhammad Zorda,
Muhammad Praja Ilhamni, Naisha Gina. Ini ngajinya Ustazah pembimbingnya yaitu Ustazah Wiwin Astuti. Jumlahnya ada 14 orang. Ya, ini kelas tahfiz semuanya ini. Ya, selanjutnya untuk kelas tahsin untuk 9 ini pembimbingnya Ustadz yang baru. Yang pertama Ananda Muhammad Dika, Muhammad Al-Faiz, Nabil Jaidan, Gusti Muhammad Naufaldi, Muhammad Najihan Syafa, Lutfi Aditya, Andina Hana, Zulfa, Najwa, Muhammad Najmi, Muhammad Jepri, terakhir Najwa Putri Hennasya. Itu jumlahnya ada 13 orang. Ini mengajinya pembimbingnya Ustadz yang baru untuk kelas tahsin. Dan mungkin itu yang bisa Ustadz sampaikan. Nanti Ustadz share kembali. Kalian masuk nanti kalau ada perubahan nanti Ustadz berubah dulu. Nanti Ustadz bagikan nama-namanya beserta dengan link WA-nya nanti. Jadi terima kasih. Pesan Ustadz kembali, ingat rajin untuk menghafal, diulang-ulangi hafalannya, dan selalu semangat, jangan menyerah. Mungkin itu yang bisa Ustadz sampaikan. Ustadz minta maaf, minta halal dan minta ridha. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bisa mencoret ya? Kita tembusnya ada namanya muncul Ada tadi tuh. sekejap tuh namanya. Balik. Ya, Ustadz Ahmad Zaini. Ya, ada apa, Ustaz? Oke. Pian meneruskan Ustadz. Apa, Ustaz? Ya, tentang bahasa Arab kah? Oh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah tadi sudah dibagi kelompok tahsin dan tahfiznya, meskipun ada nama-nama yang belum Ustadz ingat lagi, nanti mungkin ada datanya ya, terutama di kelas Ustadz ya. Nanti juga Ustadz ingin mengevaluasi juga di mana kelebihan dan kekurangannya. Semoga target dari bagian tahsin dan tahfiz ini bisa tercapai ya. Kemudian salah satu keunggulan sekolahan kita juga adalah bahasa Arab, dan di sini Ustadz juga ada memprogramkan ya sebuah program untuk seluruh siswa dari kelas 7, 8, dan 9. Di antara targetnya saja dulu yang Ustadz ingin sampaikan adalah bahwa kelas 7 insya Allah akan menguasai selama 1 tahun dia di kelas 7 minimal 200 kosakata. 200 kosakata itu dibagi dalam 2 semester ya. Jadi berarti dalam 1 semester itu dia minimal 100 kosakata menguasai ya, di luar kepala hafal, dan insya Allah mudah-mudahan juga bisa menuliskannya. Nah, bagaimana ini bisa tercapai? Untuk kelas 8 targetnya 1 tahun
300 ya. 300 itu berarti dibagi 2 semester berarti satu semesternya 150. Kemudian kelas 9 nanti insya Allah minimal menguasai 400 kosakata ya. Berarti 200 satu semesternya ya. Ini jangan jadikan beban ya. Jadi kan anggap enteng saja, insya Allah mudah. Nah, bagaimana cara siasat yang Ustadz gunakan diantaranya adalah setiap nama kalian Ustadz beri satu kosakata dulu. Jadi misalnya di kelas ada 25 orang, maka di situ sudah ada 25 kosakata. Jadi masing-masing nanti mulai kelas 7, kelas 8, kelas 9 semuanya ada kosakatanya. Dan dari mana kosakata ini Ustadz ambil? Ustadz ambil dari pelajaran bahasa Arab kalian di kelas. Sehingga ketika Ustadz mengajar di kelas nanti kalian sudah tahu kosakatanya, oh ini ya. Sudah Ustadz buatkan semuanya. Mulai dari kelas 7 atau kelas 8. Ya. Atau kelas 9 juga. Ya. Ini misalnya kelas 9 misalnya nanti Ustadz bagikan ya. Nah, kelas 9 misalnya nanti di buku pelajaran bahasa Arabnya itu belajar tentang masalah penanggalan Hijriah, kemudian peristiwa-peristiwa ya. Nah, di situ nanti ada kosakata ya, mulai dari penanggalan itu apa bahasa Arabnya dan seterusnya, termasuk bulan-bulan ya, Januari, Februari sampai Desember, Muharram sampai Zulhijjah juga ada ya. Begitu juga kelas 7, kelas 8. Pokoknya yang Ustadz ambil adalah dari buku pelajaran kalian. Supaya ingin Ustadz melihat hasil dari tahun ini ya, bisa Ustadz evaluasi ya. Nanti salah satu caranya adalah Ustadz jadikan ini sebagai password apa? Jadi kata sandi yang wajib dia kuasai minimal 1 dulu. Misalnya ketika dia di absen, misalnya Abid, nah, maka apa kosakata yang kamu Ustadz kasih kemarin? Nah, dia akan langsung menjawab. Saya kemarin dikasih kosakata saatun ya, jam. Nah, maka dia tahu 1 kosakata sudah. Nah, ini gampang. Jadi secara tidak langsung ya minimal sedikit-sedikit kita akan menguasai. Kemudian bagaimana nanti untuk mencapai supaya 2, 3 sampai 100 itu Ustadz wajibkan 1 orang nanti mengetahui 1 kosakata temannya ya. Misalnya Abid misalnya harus tahu kosakata temannya Alif Anggoro misalnya ya. Alif Anggoro apa ya? Jam itu kan ada yang 1 jam ya 60 detik, ada yang setengah 30 detik. Berarti setengah. Nah, apa kosakatanya? Nispun. Maka Alif tahu kosakata baru. Ya. Kemudian Abid juga tahu sehingga dia otomatis saling tahu punya temannya 2 sudah ya. Yang lain juga 2 ya, masing-masing orang tahu kosakata temannya. Nah, nanti saya tambahkan lagi, tahu lagi tambah 1 orang. Nanti antar kelompok lagi 2 dengan 2 harus tahu ya. Nah, kemudian juga Ustadz sudah bentuk kelompok-kelompok kecil ya. Nanti juga grup-grup yang lainnya nanti akan Ustadz bentuk juga untuk mengejar ya target pencapaian ya bahasa Arab ini ya. Nah, itu mungkin ya yang program yang sementara yang Ustadz rancang ya. Kedepannya nanti Ustadz ingin juga mudah-mudahan di sekolahan kita akan mengadakan lomba pidato berbahasa Arab ya. Nanti Ustadz akan coba buat teks pendek, kemudian Ustadz latih beberapa orang ya untuk bisa dimasukkan dalam lomba antar sesama siswa dulu misalnya ya. Kalau sudah bagus nanti ketika ada lomba di luar ya bisa kita ikutkan lomba di luar. Nah, mudah-mudahan ya ini rencana ya dan sedikit-sedikit sudah mulai Ustadz terapkan terutama untuk di kelas Ustadz dulu ya, Ustadz wali kelasnya di situ sudah terkasih mereka kosakata baru dan itu nanti juga Ustadz minta tolong kosakata yang Ustadz beri itu diterjemahkan ke bahasa Inggris ya. Jadi misalnya jam bahasa Arabnya saatun, bahasa Inggrisnya apa? Otomatis Ustadz juga akan belajar, jadi bisa belajar dengan kalian. Ya. Bahkan rencana Ustadz juga Ustadz akan mau belajar dengan Ustadz Ali Naparin ya. Nah,
apa jadi Sebagai nabian kursus Ya, bahasa insya Allah, Inggris ya. Lampung. nah ya ya mudah-mudahan bisa juga ya menghafal Al-Quran sedikit-sedikit ya. Ya mungkin itu ya yang dari ulun yang bisa sampaikan ya. Dan ini juga terpaksa untuk supaya program ini tercapai, maka di dalam organisasi kelas juga ya dimasukkan juga ada seksi bahasa Arab, seksi bahasa Inggris ya, supaya bisa mencapai ini, termasuk juga sesi tahfiz juga kami masukkan ya. Kenapa? Karena ya dari 1 hari ketemu kemarin ya, atau waktu online kemarin ketemu siswa-siswi yang bacaan Al-Qur'annya bagus ya, seperti Septia ya, Septia Putri Kanita, Septia siapa itu namanya ya, bagus bacaan Al-Qur'annya ya, terharu Ustaz ya. Nah, jadi supaya memberi motivasi kepada yang lainnya ya. Begitu aja Ustaz Ali yang bisa ulun sampaikan ya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Nasrullah. Ustaz. Ya, alhamdulillah ada 2 penyampaian tadi sudah disampaikan. Yang pertama Ustaz Ali tentang pembagian kelas atau kelompok tahsin dan tahfiz, dan dilanjutkan Ustaz J ini tentang bahasa Arab. Nah, mudah-mudahan program ini nanti bisa terlaksana dengan baik dan harapannya sesuai target nanti bisa tercapai semuanya. Yang tinggi dan kesungguhan dalam memenuhi target yang kita agendakan di SMP Plus Citra Madinatul Ilmi ini. Nah, habis ini mungkin Ustadz Ali nanti akan membagikan Sidin ke grup wali kelas daftar nama peserta masing-masing kelompok, dan disertai di situ ada tautan grup ya Ustadz ya. Nah, tautan grup masing-masing pembimbingnya. Nah, nanti hati-hati seluruh siswa dan siswi agar bisa memperhatikan betul-betul di mana posisinya atau grup yang harus dimasuki tautan tersebut. Jadi jangan asal masuk, kayak kemarin ada beberapa kejadian bingung beda temannya dengan yang bisa kalian masuki di Ya, jaringannya mungkin Ustaz Nasrullah. mungkin cukup Ustaz dari Ranzat. Oke. Mungkin sudah kita tutup aja Kak Ustaz, apa ada dilanjutkan dari wali kelas yang lain lah? Mungkin ada wali kelas atau kayak apa? Ada kayaknya. Oke, cukup aja berarti, tinggal koordinasi di grup masing-masing aja nanti. Oke. Berarti kita tutup aja lah. Ya, terima kasih Ustaz Nasrullah yang telah menambahkan. Mudah-mudahan kegiatan kita berjalan dengan lancar. Ya. Dan selalu semangat menghafalnya. Baiklah, kita tutup kegiatan kita hari ini. Jangan lupa hari ini banyak membaca sholawat,
membaca surah Al-Kahfi. Ya. Kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, persilahkan yang mau LED. Jangan lupa sholat Jumat. Terima kasih Ustaz. Ye. Kurang. Satu lagi, sama satu lagi. Ini apa Ustaz? Apalagi tuh? Dokumen. Apa kan misalnya tuh apa itu?